Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan peran Pancasila dalam perkembangan sistem etika di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kampiansa. Nama saya Muhammad Abdul Firdaus. Nama saya Muhammad Syafrian Putra Nur Malik. Nama saya Nagata Nauti. Di sini saya akan menjelaskan awal dulu, yaitu pendahuluan. Setiap negara memiliki dasar negara yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan karakteristik dan kebutuhan negara tersebut. Begitu juga dengan Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang mengarah perjalanan bangsa Indonesia ini. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa, tetapi juga menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Pancasila diakui sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan panduan fundamental yang membimbing Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya ada metode akan dilanjutkan oleh Ferdiansyah. Metode penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode kualitatif yang deskriptif dan analisa yang dilakukan melalui penelaahan mendalam berbagai sumber filsafat Pancasila dan filsafat etika sebagai bidang ilmu pengetahuan dan korelasinya terhadap fakta empiris kehidupan bernegara bermasyarakat yang ada di Indonesia, sehingga dapat tercapainya relevansi peran Pancasila sebagai sistem etika yang berlaku di masyarakat Indonesia. Selanjutnya, aliran besar etika yang akan disampaikan oleh sekian. Aliran besar etika. Etika menurut para ahli ada beberapa pendapat, yaitu ada 3 pendapat mengenai etika. Etika kewajiban atau deontological etik. Menurut Immanuel Kant, etika kewajiban ialah prinsip moral yang didasarkan pada akal budi murni. Lalu menurut Aristoteles, aliran ini menekankan bahwa etika merupakan ungkapan atau ekspresi dan kepribadian kefundamental yang baik. Lalu etika konsekuensialis, etika ini menekankan tindakan baik adalah maupun yang menghasilkan konsekuensialis baru bisa dianggap moral. Selanjutnya konsensus Pancasila sebagai sistem etika bangsa Indonesia akan dibacakan oleh Nagata. Jadi saya akan membacakan konsep Pancasila sebagai sistem etika bangsa Indonesia. International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination atau yang dapat disingkat menjadi ICA merupakan salah satu perjanjian internasional yang disusun dan disahkan oleh PBB. ICAT adalah sebuah konvensi yang mengatur mengenai hal yang penting dan resmi bagi masyarakat internasional, yang maka dari itu bersifat law-making treaty atau dapat dijelaskan sebagai peraturan yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Pengesahan yang dilakukan Indonesia untuk terikat pada ICAT adalah melalui aksesi yang menurut definisi Convention of the Law of 30 of 1969. Pemerintah Indonesia menggunakan undang-undang atau keputusan presiden untuk melakukan pengesahan perjanjian internasional. Hal tersebut dilakukan dengan dasar pada ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, di mana mengesahkan
di mana pengesahan perjanjian internasional di Indonesia telah mengesahkan ICER dalam arti internasional pada tanggal 25 Mei 1999 dengan melakukan penandatanganan untuk terikat pada ICER serta telah mengesahkan ICER dalam arti konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 atau juga Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan Pancasila yang diawali Pancasila pada masa pergerakan nasional, terus berlanjut kepada Piagam Jakarta dan proses perumusan Pancasila. Berlanjut lagi Pancasila sebagai dasar negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu berlanjut kembali diakhiri dengan Pancasila dalam konteks Indonesia modern. Dilanjutkan dengan peran Pancasila dalam menentukan nilai etika di masyarakat oleh Ferdiansyah. Peran Pancasila dalam menentukan nilai etika di masyarakat. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini tercantum pada sila kedua. Yang selanjutnya ada keadilan sosial. Ini juga sama tercantum pada sila kelima. Persatuan dan kesatuan tercantum pada sila ketiga. Demokrasi dan musyawarah tercantum pada sila keempat. Dan keimanan ketakwaan terhadap Tuhan tercantum pada sila pertama. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Implementasi sistem etik Pancasila dalam sila pertama mengandung makna bahwa Indonesia sebagai negara mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan kebebasan untuk memilih agama sendiri. Lalu di sila kedua mengajarkan kita untuk menghargai martabat setiap manusia. Sila ketiganya prinsip gotong royong. Sila keempat mengandung nilai dalam musyawarah yang keputusannya selalu dihormati. Lalu yang terakhir sila kelima, Pancasila dicerminkan dalam sikap gotong royong dan kekeluargaan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada Ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.